Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata wal hidayata ala qulubil mu'minin wa huwa alladzi habana bil imani wal yaqin. Thumma as-salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa'. Na'udzubika min ha'ula'il arba'. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannatil khuldi. Allahumma amin. Thumma amma ba'du. Hamba-hamba Allah, para pemakmur waktu subuh dan masjid Uswatun Hasanah, saudara-saudariku sekalian rahimakumullah. Tentunya di awal pembicaraan kami ingin mengekspresikan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas takdirnya yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk dapat berjumpa kembali dengan saudara-saudara sekalian di rumahnya Masjid Uswatun Hasanah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan rasa rindu perjumpaan hingga pada setiap hal yang terjadi selama perjumpaan itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan diberkahinya. Para hamba Allah, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Perjumpaan kita di hari Ahad subuh berkah ini bukan suatu momen yang sia-sia tentunya. Justru bahkan perjumpaan kita ada, jika melihat pada suatu riwayat, ada pada taman surga, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Jika kamu lewat atau melewati taman surga, maka mampirlah. Kalau rumah makan saja, ini bukan iklan, ada yang namanya sindang heula. Rasanya kok lebih pantas kalau ada taman surga, nyimpang heula, mampir dulu. Karena kalimat Nabi farta'u. Tentu saja para sahabat ketika mendengar ada kalimat taman surga pasti ingin mampir, bahkan bukan hanya mampir, tapi ingin tinggal bahkan. Qalu wa mariyadul jannah ya Rasulullah.
Apa sih taman surga itu? Qala, Nabi menjawab, hilaquz zikr, halakoh zikir. Maknanya adalah majlis ilmu. Nah, alhamdulillah selepas sholat subuh diiringi zikir, kita mampir dulu sejenak hingga syuruk, nanti berada di taman surga ini. Yang namanya taman surga tentu sangat indah. Jangankan bicara taman surga yang nanti di akhirat, taman dunia saja identik dengan keindahan, kesejukan, teduh, penuh dengan warna-warni dari tanaman itu sendiri dan fasilitas lainnya. Nah, hendaknya di majelis ilmu keteduhan, kesejukan juga kita rasakan. Sejuk berjumpa dengan sesama saudara, teduh dalam berukhuwah, terutama materi-materi ngaji yang dipelajari juga meneduhkan, menyejukkan. Karenanya sebagian ulama salaf yang ma'thur itu pernah berkata, al-ilmu rahimun baina ahlihi. Yang namanya ilmu, para wargi, itu mampu menghadirkan, menumbuhkan kasih sayang di antara sesama pemiliknya atau di antara sesama penuntut ilmu. Jadi makin ngaji kita, berada di halaqah ilmu itu, makin tumbuh rasa kasih sayang kita. Melihat saudara itu dengan pandangan ruhama. Jangan sampai justru pulang ngaji kita membenci saudara, membenci ahli ilmu yang lain di luar halaqahnya, dan seterusnya. Jika itu terjadi, maka sebaiknya mulai nambah guru. Jika belum bisa meninggalkan majelis tersebut, tambahi gurunya supaya bisa diketahui kekeliruannya. Hamba-hamba Allah rahimani Allah wa iyyakum. Sebelum lebih jauh, kita manfaatkan waktu berkah subuh ini dengan mempelajari hal-hal yang mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk menambah dan menumbuhkan iman, ilmu dan amal kita hingga pada kecintaan. Saya terlupa di awal untuk menyapa para wargi semuanya. Hamba-hamba Allah, saudara-saudariku sekalian, apa kabar Anda semuanya? Cara lagernya, alhamdulillah. Wararas badan aning saya, lahir batin, alhamdulillah. Pak Rashid menyampaikan pesan pada kami untuk mengangkat sesuatu yang bebas, katanya. Itulah yang membuat saya bingung, Pak. Bebas itu apa ya gitu. Namun beliau juga memberikan arahan agar dapat dihubungkan dengan sesuatu momen yang dekat dengan kita, berkaitan dengan Rabiul Awal, terlebih besok sangat berkesesuaian tanggal 12 hari Senin. Betul, memang bicara Rabiul Awal itu bukan hanya satu momen. Ini sering kita bahas. Bukan hanya masalah kelahiran Nabi, meskipun tanggalnya para ulama terjadi ikhtilaf di situ. Ya, namun mayoritas di negeri kita itu teredukasi tanggal 12. Meskipun banyak riwayat yang mengatakan berbeda. Tidak penting mau tanggal berapapun. Lalu bukan hanya momen kelahiran beliau, maulidnya, tapi juga momen wafat beliau. Dan momen sampainya Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Momen-momen Rabiul Awal itu. Dzulhijjah adalah titik tolaknya persiapan hijrah. Muharram tekad Nabi makin kuat untuk hijrah. Bulan Safar eksekusinya, dan Rabiul Awal sampainya. Jadi dalam 4 bulan itulah momen hijrahnya Nabi SAW. Namun khusus untuk pertemuan kali ini kita akan bahas di masalah kelahiran Nabi SAW. Dan berbicara tentang beliau tentu ini tema yang sangat panjang.
Para ulama pun menulis kitab-kitab yang bergenre tentang Rasulullah, itu beragam jenisnya, bahkan hingga ratusan jilid. Tentang fisik Nabi saja ada ulama yang nulis hingga dengan 116 jilid, dan itu teh belum hatam, belum tamat nulisnya. Saking dalamnya, luasnya kehidupan beliau untuk diambil pelajarannya. Kali ini apa yang akan kita pelajari kira-kira ya, yang bisa menambahkan kecintaan kita pada beliau? Terpikir oleh kami untuk membahas masalah ayat yang tadi kami baca di sholat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tentang makna sholawat. Terutama tentang, kan setiap kali sholawat itu, bahkan hukum sholawat sebetulnya dibaca wajib. Bukan wajib itu pada sholat di tahiyat. Para ulama terutama fuqaha menghukumi sholat kita itu tidak absah ketika tidak membaca sholawat di tasyahud. Lalu kewajiban kedua khotib nih, ketika di mimbar harus baca sholawat sebagai rukun khutbah. Namun di luar itu semua hukumnya sunnah. Di sholawat itu yang kita baca ada kalimat selalu dihubungkan dengan wa ala alihi wa sahbihi. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau sholawat hanya untuk Rasulullah saja tanpa menyebutkan keluarga dan sahabatnya, itu sholawat buntung katanya. Saking harus dirangkai dengan wa ala alihi wa ashabihi atau wa sahbihi. Ini sholawat buntung kalau nggak pakai itu. Nah, siapa keluarga Nabi yang hari ini sedang digonjang-ganjingkan terutama di medsos? Ini korbannya orang awam ini bahaya. Masalah seperti ini harusnya didudukkan di forum tertutup, eksklusif, dan hanya alim yang bahas. Terutama yang paham ilmu sanad, ilmu nasab. Nah, orang awam nonton, akhirnya gitulah. Itu yang terpikir, apa yang harus didahulukan. Karena saking luasnya kehidupan Nabi. Namun yang mudah-mudahan ini petunjuk Allah, kami akan dahulukan atau kedepankan sesuatu yang menjadi khususiyah Nabi SAW untuk pagi ini. Nanti kalau ada pertemuan selanjutnya mungkin kita akan bahas itu insya Allah, agar kita paham ketika kita membaca sholawat itu apa makna Allah bersolawat pada Nabi, apa makna malaikat bersolawat pada Nabi, apa makna orang beriman bersolawat pada Nabi. Lalu siapa yang disebut wa ala alihi itu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ketika kita baca Allahumma sholli ala Muhammad itu ngerti isinya apa gitu. Jangan hanya semacam bacaan yang kosong tanpa makna. Hamba-hamba Allah, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ribuan tahun yang lalu ada seseorang yang sangat peduli pada kita, mencintai kita sepenuh jiwa, padahal kita belum lahir. Namun dia menangis untuk kita. Tidak ada yang ia harapkan daripada kita kecuali keselamatan dan surga. Dia punya keluarga yang dicintai. Beliau pun punya sahabat yang dibanggakan. Namun hanya kita yang disebut menjelang wafatnya. Siapa beliau kira-kira? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cintanya nggak perlu diragukan hadirin. Namun nampaknya ini ya, kok cinta beliau ini bertepuk sebelah tangan kayaknya. Nampaknya. Karena belum berbanding lurus cinta kita dengan cinta beliau. Ketika dalam perjalanan Mi'raj, Allah tampakkan pada beliau suasana neraka. Ada kaum umat yang disiksa sedemikian rupa, lalu Rasulullah bertanya pada Jibril, siapa mereka? Pada mulanya Jibril enggan menjawab. Namun desakan dari Nabi membuat Jibril harus menjawabnya. Dikatakan oleh Jibril, itu adalah umatmu ya Muhammad.
Mendengar hal itu bagaimana? Seketika dalam hitungan detik beliau syok dan pingsan. Sebagai orang tua terhadap anak tentu cinta. Tentu cinta. Mendengar sesuatu yang buruk terjadi pada anak, kita pasti bersedih, bukan? Dan bahkan beberapa orang tua pingsan ketika mendengar hal buruk pada anak. Entah itu sakit, entah itu musibah, kecelakaan dan sebagainya. Ada yang pingsan orang tua karena mendengar berita buruk tentang anaknya. Ini Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bukankah itu bukti cinta? Iya. Bukti cinta lainnya apa? Ciri cinta itu apa sih? Ciri cinta di antara yang Anda pahami, ciri seseorang mencintai orang lain itu apa sih? Menyebut namanya, selalu mengingatnya, kan gitu. Rasulullah alaihi wasallam ketika Aisyah ibunda kita melihat momen yang tepat, karena terlihat sangat gembira, Nabi tumben-tumbenan gitulah. Saat ini sumringah sekali, kesempatan, ya Rasulullah doain saya dong gitu. Maka kemudian Nabi berdoa, Allahumma gfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akharat. Ya Allah, ampuni Aisyah, dosa-dosa Aisyah yang dulu dan yang akan datang kemudian. Itu Aisyah senengnya bukan main, dia tertawa gembira. Rasulullah akhirnya nanya, Aisyah, kamu senang dengan doa yang saya panjatkan? Tentu saja ya Rasulullah, bagaimana saya tidak gembira? Engkau mendoakan saya Rasulullah gitu. Dan Rasulullah ada di pangkuan di pahanya Nabi. Gugolehean. Bu, pernah tiduran di paha suami, Bu? Nah, lakukan, ini sunnah. Pas ker momen ker seneng gitu ya, ker hang hing katingali suami teh rada cerah lah wajah nanti. Tong kerja motrot bisa di kata Nabi, ketahuilah Aisyah, itu adalah doa yang selalu aku panjatkan untuk umatku setiap kali selesai sholat. Bayangkan, setiap kali selesai sholat fardu Nabi mendoakan umatnya. Bukankah itu bukti cinta? Kita ngomongkan cinta pada istri, istri cinta pada suami, berapa kali kita doain pasangan? Sehari semalam berapa kali? Nyebut namanya. Ngomongnya kita cinta pada anak, berapa kali kita doakan mereka? Disebut anaknya satu-satu. Nah itu kan. Jadi cinta kita sebetulnya baru lip service. Wadul, cek bahasa Inggris nama. Wadul. Karena kalau tidak muncul doa yang diucapkan, bahasa Inggrisnya apa tadi? Wadul. Nah, sebutlah nama pasangan kita. Jadi tidak hanya cukup Robbana atina hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Nampaknya itu terlalu umum. Sebutlah nama istri kita, ya Allah, ampuni istri saya fulanah. Dan babari nyebutnya dengan hiji. Ya kan? Babari ngingetna. Kalau anak mungkin bisa belasan. Nah, kusaba bingung, namanya lupa, barulah auladana maunya gitu, dikumkeun. Hamba-hamba Allah. Rasulullah alaihi wasallam menyebut nama kita. Jadi tidak ada yang beliau harapkan selain keselamatan, kebahagiaan untuk umatnya. Dan hal ini terekam di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 128. Allah menegaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya Rabbi, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatanmu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Beliau tidak pernah memukul seorang pun, apalagi membunuh. Ya Allah, betapa penyantunnya manusia mulia satu ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Hamba-hamba Allah rahimani Allah wa iyyakum. Ada seseorang yang datang menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, lalu berkata, "Sebutkan keistimewaan, keutamaan Rasulullah kepadaku," gitulah, kesempurnaan beliau. Ada yang minta ke Ali menyebutkan kesempurnaan Rasulullah. Kemudian sahabat Ali menjawab begini, "Sebelum aku sebutkan kesempurnaan beliau, kamu dulu sebutkan kepadaku tentang nikmat-nikmat Allah, tentang nikmat-nikmat yang ada di dunia ini." Gitu. Orang tadi menjawab, "Waduh, cenah yeuh. Loba cenah euy, kumaha nyebutna da seueur teuing. Terlalu banyak sampai saya enggak mungkin menyebutkannya." Nikmat dunia. Lalu mendengar jawaban dari orang tadi, sahabat Ali bin Abi Thalib berujar, ya, bagaimana mungkin aku pun bisa menyebutkan kesempurnaan Rasulullah yang tiada terhingga, sementara nikmat dunia Allah sifati dalam Al-Quran di surah An-Nisa 77 itu dengan kalimat Qul mata'ud dunya qalil. Katakan oleh Muhammad, kesenangan dunia itu sedikit. Yang sedikit saja kamu nggak bisa hitung, apalagi kesempurnaan Rasulullah yang Quran menyebutnya wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Rasulullah itu agung, tidak terhingga, nggak mungkin saya bisa sebutnya. Jadi ya sudah, kamu nggak perlu nanya ke saya tentang kesempurnaan Rasulullah. Saya nggak bisa sebutkan, saking agungnya, saking besarnya. Karena kamu nikmat dunia yang sedikit saja kamu nggak bisa sebut. Gitu hadirin. Jadi mari kita lanjutkan pendalaman mengenal ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku sekalian yang sama-sama mengharapkan ridho, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai kelahiran Nabi, di mana hari besok merupakan tanggal yang diyakini oleh saudara-saudara kita khususnya di negeri ini, tanggal 12 Rabiul Awal. Pertanyaan saya, siapa yang pertama kali merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man? Siapa Pak Ji? Solehuddin. Siapa lagi? Kali pertama. Kita nggak bicara hukum ya, sudah selesai di tangan ulama. Ya. Contoh nih, sebelum saya contoh. Anda senang nggak sih kalau anak lahir? Bahagia dan gembira? Padahal anak yang dilahirkan seseorang, lalu dia senang terhadap kelahiran anaknya itu, boleh jadi anaknya di kemudian hari itu ngeselin, ya kan? Bahkan mungkin tekasep-kasep teuing teh budak teh, dan tumbuhnya nanti nyebelin juga di dewasanya. Tapi Anda senang kelahirannya. Ini orang mulia yang sudah jelas mulia dan agung, kasep, jangkung gede, mancung, mulia akhlakna, jasanya besar pada umat ini. Masa nggak gembira, ngaco kan gitu. Masa kita nggak boleh mengekspresikan rasa senang terhadap kelahiran nabinya yang luar biasa tadi? Kan ngaco hadirin. Ini disebutnya tradisi. Lalu tradisi itu kita hiasi dengan ada ibadah di dalamnya berupa sholawat, nama Allah disebut, lalu membacakan sirahnya, ngambil ibroh-ibrohnya. Artinya jadi tolabul ilmi, itu kan ibadah namanya. Jadi udah selesai di tangan ulama, kita gak perlu kemudian terpengaruh oleh statement-statement yang tidak punya dalil bahkan. Gitu. Ulangi, siapa yang merayakan Maulid pertama kali? Di antosan dugi kalohor. Hamba Allah. Jika merujuk pada Dalailun Nubuwah, ya, Imam Baihaqi, akan kita dapati
sebuah keterangan bahwa yang merayakan Maulid pertama kali adalah kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Disebutkan dalam kitab ini, beliau riang gembira dan merayakan kelahiran Nabi itu selama 3 hari dengan menyembelih banyak kambing dan unta. Nah, orang paling banter akikah 2 domba eta ge lamun lalaki nu lahirna teh. Abdul Muttalib tentu ini bukan syariat Islam ya, bukan syariat Islam. Ini mah betul-betul hanya luapan gembira spontan, sampai menyembelih unta yang tidak sedikit, kemudian kambing, dirayakan selama 3 hari tadi. Jadi yang merayakan Maulid adalah Abdul Muttalib. Kalau gitu jangan diteladani, keheula kan gitu. Keheula. Abdul Muttalib kan bukan muslim, ngapain diteladani? Keheula, makanya tong nunutan ngaosna. Gitu. Siapa lagi? Abu Lahab. Mendengar berita yang dibawa oleh budaknya, siapa namanya tuh? Terlupa saya. Abu Lahab begitu gembira, paman Nabi ini. Justru dengan kegembiraannya dia membebaskan budaknya tadi. Jika benar berita yang kau bawa, engkau bebas. Itu. Saking gembiranya, keponakannya lahir. Justru dengan didasarkan pada satu riwayat, kegembiraan inilah yang menyebabkan Abu Lahab teringankan siksanya di neraka 1 hari itu. 1 hari diringankan gara-gara dia gembira. Maka para ulama dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah mengambil dalil ini untuk tradisi daripada Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu hadirin. Berkaitan dengan hari Senin, di mana Rasulullah, dan ini mah sudah qot'i ya. Kalau tanggal tadi ikhtilaf, kalau harinya sudah pasti, yaitu hari Senin, karena memang Nabi sendiri yang menyampaikan. Dan akhirnya Nabi saum terhadap hari tersebut. Jadi wulidtu yaumal itsnain. Hamba-hamba Allah, berkaitan dengan hari Senin ini ada riwayat yang mengatakan bahwa khuliqal asyjar yaumal itsnain. Diciptakannya pohon-pohonan ini oleh Allah adalah pada hari Senin. Dan yang namanya manusia hadirin tergantung pada setiap apa yang ditumbuhkan oleh bumi ini. So, mana non tergantung? Bumi berhenti menumbuhkan tanamannya, seketika pula berakhir peradaban manusia. Mangga ilikan sok naon nu dituang nu dianggo. Ada abdi mah tuang tempe, ai tempe di mana gitu. Ada abdi mah saukur kacambah. Nyai kacambah di mana? Oh, untung saat abdi mah seblak nu dituang lagi. Seblak tina naon? Mangga we mutan kadituna. Urutan-urutan semua yang ditumbuhkan di bumi. Dan itu tadi disebut tanaman tumbuhan. Terutama pohon yang mengeluarkan buah-buahan. Nah, ini dipertegas oleh Imam As-Suyuti yang mengingatkan bahwa makanan, rizki, buah-buahan dan segala kebaikan lainnya yang terjadi penopang kehidupan manusia. Ini berkaitan erat dengan kelahiran Nabi SAW. Hari Senin, karena pepohonan ditumbuhkan hari Senin. Jadi jika pepohonan yang Allah tumbuhkan di hari Senin bisa menjadi penopang kehidupan manusia secara zahir, fisik, dan berkesinambungan kehidupannya, Rasulullah dilahirkan di hari Senin menjadi penopang dalam ruhiyah manusia sehingga berkesinambungan. Jadi ada, bukan cocok lagu di sini, bukan cocok lagi sama sekali. Tapi ini betul-betul suatu hal yang bernilai filosofis. Betapa Rasulullah ini kehidupannya berkah untuk manusia. Nah, kalau Nabi Isa umpamanya beliau di surah Maryam itu
diabadikan oleh Allah kalimatnya. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah menjadikanku berkah dimanapun aku berada. Levelnya Rasulullah melebihi Isa alaihi salam. Kendati nanti Nabi Isa memang turun lagi untuk membenarkan risalah Rasulullah dan khusus membunuh Dajjal itu, namun dalam hal keberkahan tidak ada yang pernah lebih berkah daripada kehidupan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Namun konsep tersebut perlu kita adopsi. Perlu kita adopsi. Kabar gembira sudah hadir nih. Kita ini sudah jadi berkah belum di lingkungan kita sendiri yang terdekat? Kita sudah jadi berkah belum untuk keluarga sendiri, untuk lingkungan dengan tetangga, lebih jauh se-RW, sekecamatan, seblok, sampai dengan satu negeri? Sudah jadi berkah belum kita nih? Atau malah jadi runtah gitu kita teh? Karena selalu membuat ketidaknyamanan, huru-hara. Ada kita di tengah masyarakat teh bukan jadi penyejuk, peneduh, tapi jadi pemberat. Apa ya istilahnya tuh kalau mau disunat teh? Ngabalaan, apa? Beban. Jadi beban masyarakat. Keberkahan hidup. Hamba-hamba Allah. Yang ada, sampai ada yang unik nih, saya baca di beberapa literatur. Satu di antara cicitnya Syekhona Khalil Bangkalan itu kalau sedang merayakan atau memperingati tradisi Maulid Nabi SAW, menghidangkan banyak beraneka ragam buah-buahan, dan pernah beliau berpesan supaya buah-buahan yang dihidangkan itu tidak boleh kurang dari 18 jenis buah-buahan. Itu cicitnya Syekh Khalil Bangkalan, Madura. Karena mereka tentu punya basyirah, punya ilmu. Mengapa harus menyajikan 18 buah-buahan, bahkan kalau bisa lebih, minimalnya 18 buah. Tentu ada pemaknaan-pemaknaan tertentu. Di antaranya itu agar Allah Jalla wa'ala memberikan 18 jalan pintu rizki kepada orang-orang yang memperingati tadi Maulid Nabi SAW dengan membawa buah-buahan yang mereka sanggup bawa. Allah alam bisawab apa dalil yang menjadi argumentasi hukumnya. Tapi itu sesuatu perkara yang tentu saja mubah-mubah untuk dilakukan. Ya. Hamba-hamba Allah rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya mari kita masuk pada bagian, saya sebut bagian akhir saja barangkali pada perjumpaan kita kali ini. Untuk bulan ini ada pekan kelima nggak Pak Rasid? Ada pekan kelimanya nggak? Akhir ada. Belum lihat ya. Kalau ada nanti kita bisa bahas masalah sholawat itu ya, insya Allah. Sampai ngebahas masalah keluarga Nabi SAW, insya Allah. Contoh sederhananya, contoh ain nasab itu dihubungkan ke siapa sih? Nasab ke bapak kan? Kecuali beberapa tradisi di Sumatera ada yang matrilineal, yang nasabnya dihubungkan ke ibu gitu. Ada yang bertanya ke saya, ai keturunan Rasulullah, duriyah Rasulullah teh ayan tuh saja gitu. Saya nggak jawab, senyum aja saya. Memangnya kenapa? Saya bilang. Saya sambil senyum. Memang kenapa? Bukankah nasab itu ke laki-laki? Sementara Rasulullah itu punya anak lelaki tapi tidak sampai dewasa. Sehingga mungkin keturunan Rasulullah terputus kan, karena yang ada hanya anak-anak perempuan. Gitu. Itu pun beberapa anak cucu Nabi yang laki-laki juga ada yang wafat, dari Zainab, dari Ruqayyah, dari Ummu Kulthum. Yang ada dari Fatimah. Loh itu kan anaknya Ali. Jadi nasabnya bukan ke Nabi dong. Karena ke Ali, terus ke Abu Thalib, ke Abdul Muthalib, dan seterusnya. Saya senyum. Nanti
Baca, saya bilang ya, riwayat ini. Saya sebut, jangan dulu sekarang. Terus buka surah Al-An'am ayat 50-an. Akan ketemu jawabannya gitu. Nah, kalau ditanyakan ke orang ini di blok M itu ya, N. Itu biasanya nu caket boro mama sok rada cerdas. Gitu. Kan tadi jelas Rasulullah tidak punya anak laki-laki yang sampai usia dewasa. Pertanyaan saya, apakah Rasulullah punya keturunan? Duriyahnya ada sampai sekarang? Kita mulai rada hariwang ta. Makanya mudah-mudahan nanti bisa sampai waktunya kita ngaji ke arah itu ya, insya Allah. Sekarang kita akan membahas berkaitan dengan khususiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan maksud yang kami harapkan ini bertambahnya kecintaan kita pada Rasulullah alaihi salatu wasallam, karena makin mengenalinya gitu. Supaya tidak bertepuk sebelah tangan nanti. Hamba-hamba Allah rahimanallah wa iyyakum. Kira-kira apa yang menjadi khususiyah Nabi alaihi salatu wasallam? Ini kami kutip utuh ya apa yang disampaikan oleh Imam Al-Iraqi di Alfiyah beliau ya, ketika membuat klasifikasi tentang khususiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi kami bersandar pada apa yang beliau sampaikan supaya nggak ngaco. Ada 4 yang diklasifikasikan oleh beliau. Bagian pertama mengenai hal-hal yang wajib bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah bagi umatnya. Jadi wajib untuk Nabi, tapi untuk umatnya dihukumi sunnah. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Yang wajib bagi Nabi tapi buat kita sunnah. Apa Pak? Istrinya. Oh, jadi 9 buat kita sunnah Pak? Bukan berarti, bukan. Kalau itu, kalau itu masuk pada wajib bagi Nabi, haram untuk umat. Ini masih sunnah nih. Sholat malam atau qiyamul lail atau tahajud, betul. Nondri. Saum wisol, betul. Nondri. Tidak memakan zakat atau menerima zakat. Sunnah bagi umat itu kan boleh bagi umat mah. Ya. Apa nih kira-kira? Kita sebut dulu ya. Sebetulnya sholat tahajud itu nanti dinasah. Pada mulanya memang wajib bagi Nabi dan Nabi mewajibkan dirinya. Namun kemudian dinasah. Kewajiban dari Allah untuk Nabi khusus dinasah. Akhirnya Nabi mewajibkan untuk dirinya saja. Dalam artian kumahanya Allah tidak menjadikan sholat malam wajib bagi Nabi, namun Nabi sendiri yang mewajibkan dirinya, gitulah. Yang diwajibkan oleh Allah apanya? Witirnya. Jadi kalau Nabi nggak witir berarti dosa, gitulah. Makanya seumur hidup beliau tidak meninggalkan witir, bahkan tahajud, karena beliau bertekad mewajibkan untuk dirinya. Yang kedua, tadi saum misol, betul. Ada sahabat ingin niru saum misol, oleh Nabi dilarang. Gak boleh. Loh, mengapa gitu ya? Di beberapa riwayat disebutkan alasan jawabannya. Mana ya, sebentar. Inni lastu kahayatikum. Inni yud'imuni rabbi wa yasqini. Saya ini enggak seperti kalian, kata Nabi. Ngerti kan saum misol ya? Udah paham ya? Saya enggak seperti kalian. Allah yang langsung ngasih makan minum saya. Jadi katingali kuat gitu. Kalau kalian jangan berani-berani. Saya memang beda. Makanya ada ulama yang nulis kitab Basyarun Lakal Basyari. Manusia yang tidak seperti manusia. Itu di literatur banyak, di nadom-nadom tuh.
Keringat kita bau, keringat Nabi sama-sama kita berkeringat, tapi beda. Nabi dengan kita sama tulang, daging, urat, darah. Ada rambutnya dan seterusnya. Matanya sama sampai kaki ke bawah, sama jarinya 5. Tapi beliau tidak pernah nguap. Ari urang etik-etik heuai wae. Ningali kasur tetangga keur digebug heuai. Tanggal di bantal di poe heuai. Ya. Keur ngaji heuai, keur dagang heuai, keur gawe heuai. Nabi mah tarah heuai. Itu beda teh. Ya mun aya nu ngaku sok nabi, yo nabi akhir zaman yo. Pemberi syafaatul udma double yo. Mun heuai lain nabi. Ya. Gitu. Ya. Turun naon deui? Urang sareng nabi sami buang air, nabi buang air kecil, buang air besar. Urang ge sarua. Bedana naon bentena atuh? Bedanya ari air yang kita buang mah boh besar boh kecil teh aya ngadungkuk. Naon bahasa Indonesia natunya duh punten ya. Ngajugrug. Katingali bekasna gitulah. Ari nabi mah langsung diserap bumi. Para sahabat teh kungsi hayang apal kumaha gitu urut pipisna nabi tapi teu aya urutna. Langsung diserap bumi garing. Kajaba anu ku nabi di wadahan. Karena malam hari begitu dingin nabi tidak keluar rumah. Nabi pipis kemudian pipisnya teh ke wadah. Wadahnya disimpan di bawah ranjang. Kan tidak terserap bumi langsung. Enjing-enjing nate aya nu ngaleueut. Sahabiah nu ngaleueut teh. Ku nabi teh dicarek najis eta haram utahkeun. Tidak. Cek malih saur nabi teh, kamu tidak akan pernah sakit perut sampai kematianmu. Beda tong ngawanianan orang dia. Karena ditokohkeun, karena dimamakeun. Leuut, langkung mujarab tiba-tiba ekstra jos. Tong ngawanianan. Nu aya dibawa ka UGD ngadadak harita. Ya, hamba-hamba Allah. Benten ciduh nabi. Aduh jadi obat. DKM tong ngawanianan parasit. Oma anu keur viral ayeuna geuning nya. Inna rahmatan makoli askoli diciduhkeun teh geuning. Tong eta tong lah kada tong diturutan lah. Mindahkeun ilmu lewat ciduh. Di mana ti dituna eta. Mun nabi benten nabi. Di luar nabi cicing tong ngawanianan. Tong hayang unggul-unggulan kawas nabi. Neangan follower segala rupa. Jadi diusapkeun kana soca jadi ubar. Diciduhkeun kana baham jadi ubar. Ari urang gitu. Malah tepar nu diciduhan ku urang. Ya, teu saeutik malah nu diciduhan ngudag-ngudag mau parang. Udah bau ciduhna. Hamba-hamba Allah. Inni lastu kahayatikum. Benten. Jadi saum wiso itu khusus untuk Rasulullah. Umatna tidak bisa. Yang selanjutnya apalagi yang menjadi kekhususan Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu siwak. Bersiwak. Teh sunnah ke umat tapi ke Rasulullah wajib. Makanya aya hadis nu masyhur geuning urang ge uninga. Lamun mah teu ngaberatkeun ke umat kuring pasti bakal kusim kuring teh diwajibkeun keur bersiwak. Nah, antara para ulama benten pendapat ngeunaan hal ieu. Ada yang membedakan siwak dengan gosok gigi, beda. Aya anu menyamakan gitu. Gosok gigi dengan siwak. Teu kumaha atuh kuduna sim kimuring? Aduh ka manggawe canak pendapat ulama nu kira-kira cocok ke urang. Tong mun aya pendapat anu berbeda tong naros deui kieu. Kira-kira nu rojih nu mananya? Tong naros kitu deui. Komo nu kaluarna ti opat madhab. Karena kapasitas kita bukan mentarjih, tinggal pilih mana pendapat yang pas untuk kita. Jangan menanya dari keempat pendapat tadi mana yang paling kuat. Jangan nanya yang paling kuat. Keempat-empatnya kuat. Tinggal milih mana yang mau dipilih gitu. Sesederhana itu orang awam mah. Untungnya orang jadi orang awam ya.
Tinggal milih, teu kudu rudet-rudet. Nu rudet sote orang awam lagi kan. Alim-alim mana gitu. Hamba-hamba Allah rahimanillah. Salajengna naon deui? Salat duha. Tah wajib keur nabi mah, keur umatna sunnah. Itu diantawis. Sok sanajan kedudukan salat duha bagi nabi itu tetap diikhtilafkan para ulama. Ada beda pendapat teh ulama teh. Ada yang menghukumi wajib bagi nabi, ada yang sudah mensunahkan. Allahu a'lam bishawab. Terus yang kelima apa nih? Wajib bagi nabi, tidak boleh tidak. Lamun tidak dilakukan dosa ya, dosa gede. Bahkan bisa jadi status kenabiannya diragukan. Yaitu tetap berada di medan perang walaupun jumlah musuh berkali-kali lipat. Nabi tidak pernah mundur ke belakang atau balik kanan. Sempat terjadi ketika akan perang Uhud. Perang Uhud. Gitu ya. Nabi sudah memakai baju perang, menyarungkan pedang. Nyarungkeun naon teh? Aring nalian bedog dina cangkeng ngaranna naon? Nya gitulah. Sudah menaliin, aduh bingung ya. Sudah membawa pedangnya dan pakai baju perangnya. Kata Nabi, jika seorang nabi sudah memakai baju perangnya, pantang dia untuk membatalkan. Memang wajib, nagen. Karenanya, yang namanya pemimpin seperti Nabi ini tidak akan pernah dijumpai ada di belakang pasukan. Nabi itu selalu berada di garda terdepan. Memang iya ketika di perang Uhud, akhirnya Rasulullah dilindungi oleh para sahabat secara bergantian sampai gugur satu persatu. Karena sedang dalam keadaan terdesak. Namun di setiap peperangan, Nabi selalu di depan memimpin. Lain di belakang, komongan saukur mendelegasikan. Mendengar pasukan begitu banyak, peralatan perang lengkap, mengirim utusan supaya menghadapi. Begitu Nabi mah pang payuna. Persis orang dieu lah nya. Lamun aya tantangan amal soleh teh sok panuluykeun ka dituna. Nu kagenep wajib bagi nabi dan sunnah untuk umat adalah bermusyawarah dalam setiap urusan. Dan ini kesaksian para sahabat langsung. Tidak ada yang paling sering bermusyawarah untuk setiap urusan selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sunnah yang perlu kita ikuti. Sokrek aya acara naon di warga, musyawarah. Sekecil apapun urusannya musyawarah. Jangan pernah memutuskan seorang diri kebijakan yang diambil tuh. Dalil panjang tentang musyawarah. Panjang pisan. Di mana tempatnya? Lamun tiasa mah di masjid meh langkung berkah. Tapi atuh lebar itu gedung RW. Heuwios gedung RW mah keur sawaktos-waktos we. Sering-sering nama di masjid. Syukur lamun kantor RW na pindahkeun ka masjid. Supados tos musyawarah langsung salat, komor salat sunah tahiyatul masjid heula kan lebih berkah tah. Ya, mudah-mudahan makin luas nanti area masjidnya sehingga di masjid teh aya klinik, di area masjid teh aya mart gitu, di area masjid teh aya sekolahan, semua ada di lingkungan masjid. Tapi konsepnya mesin-mesin model kiwari dibangun di depan masjid itu taman alun-alun. Maksudna mah meureunnya lamun geus alun teh salat ka masjid. Tapi nu aya bel geus disada. Gitu. Nu aya kumaha? Alulin ulin di alun-alun, ngong adan anger ulin. Nepi ka qomat ulin keneh, nepi ka bubar salat masih ulin. Urang mana tanu kitu? Urang ditu. Teuing di mana gitu. Itu. Nu ka-7 tadi salat tahajud atosnya. Nu ka-8 membayar hutang kaum mukminin yang meninggal yang mereka tidak punya harta untuk melunasinya. Tah wajib ku Rasulullah di talangan. Lain di talangan panginten dibayarkeun. Dibayarkeun. Ya Allah. Enaknya di masa Rasul mah mun urang gaduh sametan teh mun pupus ku Rasul ditanggung ayeuna. Ku saha ditanggungna? Ku keluarga.
Tapi lamun keluarga geuning sarwana loba hutang, kumaha atuh? Nya sesuai kesanggupan ahli waris ya. Dibagi rata tak ahli waris. Sesuai dengan nisabna. Tuluy lamun teu bisa dilunasan, tidak punya ahli waris, kumaha ieu kani ngagantung ke. Syuhada oge tetap ngagantung mun boga hutang. Akhirnya itu dilimpahkan kepada ulil amri. Gitu. Cenah nu aya boborah nanggung hutang, nu aya justru malah mere hutang ulil amri ge. Di mana eta? Di Wakanda. Setiap bayi yang lahir geus nanggung hutang. Ari di negara batur mah nu lahir ge geus menang tunjangan. Can boga bumi dipangadamelkeun jeung SHM-na. Hayang sakola tinggal asup ti TK nepi ka perguruan tinggi gratis. Mun gering tinggal asup ka rumah kesehatan gratis. Gagahnya pindah negara we gitu. Teu kudu urang omean sistem negarana gitu. Siapkeun SDM-na ieu. Tong kieu wae. Ngomongkeun saha ieu teh? Palalaur kieu ieu. Negeri Wakanda. Hadirin rahimakumullah. Akitu heulaan we nya. Hal nu tilu deui tentang hal-hal yang haram bagi Nabi tidak haram bagi umat. Naon nangke urang guardi we. Lajeng naon teh? Dugikeun anu sunnah boleh ke Nabi, haram ke umat naon. Itu mudah-mudahan bisa kita pelajari di lain kesempatan insya Allah. Pada prinsipnya mari kita terus belajar mengenal Nabi alaihi salatu wasallam agar makin tumbuh kecintaan pada beliau. Setidaknya balaslah cinta beliau dengan kadar yang paling bisa sanggup kita lakukan, yaitu membaca sholawat. Bahkan satu ulama ada yang mewajibkan sholawat sekali dalam hidup kita, saking wajibnya. Di luar sholat dan khutbah. Sampai meh maut usahakeun baca sholawat sekali mah. Supaya Rasulullah mengenali kita. Supaya Rasulullah mengenali kita nanti di haud di akhirat kalau kita diberikannya syafaat. Ulah nepikeun ka hanteu. Syukur lamun urang mudawamah nyeueurkeun sholawat. Adimis sholata 'alan nabi. Seueurkeun sholawat, dawamkeun sholawat ka Rasulullah. Naon margi faqabuluha hatman bi ghairi taraddudin, karena penerimaan sholawat itu sebuah kepastian tanpa penolakan. A'maluna bainal qabuli wa raddiha, amalan kita ini berada di antara dua posisi, antara diterima atau ditolak. Illa sholata 'alan nabiyyi Muhammadin, kajaba sholawat ka Rasul sudah pasti nepi tamah gitu. Jadi ketika saya baca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, itu nepi ka Rasulullah, diwaler ku Rasulullah. Tuluy aya sahabatun naros, memang nadugi ka anjeunnya Nabi, padahal anjeun di dalam mun maut mungkin tos jadi tulang belulang. Kumaha orang Nabi, saestuna Allah ngaharamkeun bumi keur memakan jasad Nabi, para nabi. Jadi Nabi itu masih utuh, sehat, ngadangu, dipasihan rizki ku Allah. Setiap umatnya yang membaca sholawat beliau menjawabnya. Syukur mun pas haji, pas umroh, ziarah ke makam Nabi, ngaliwat ka payuneunana tah ucapkeun assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Saseur-seurna. Sambil nunuuk, tong bolotot, tong nukangan. Wayana tong selfie di makam Nabi nukangan. Lamun imam sholat di Masjid Nabawi ya, beres sholat umumna imam mayun kapali katuhu kan, leres muntas beres sholat, sementara makam Nabi di belakang. Makanya para imam lamun beres imaman teh ke sebelah kiri menghadap, karena ini adab, bukan masalah sunnah deh, ima adab. Jadi wae mun selfie tong nukangan, mun bisa mah tong selfie segala lah, ngerakeun, geus terkenal sa Saudi tah. Orang jamaah Indonesia mah gitu. Ngalobakeun selfie lain ngawirid. Ieu tong ditambahan deui ngerakeun pisan urang-urang ampun ting.
Aluk mah macakeun sholawat, nyeueurkeun doa, syukur mun bisa di raudhah atunya. Ya Allah. Di raudhah kade tong nukangan pokona mah. Gitu para wargi, insyaallah ke urang sambung di sanes waktos. Mugia naon rupi anu tos kadangu dipelajari nembe tiasa janten wasilah nambahan cinta urang ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ka Parasid salaku Resul Jalasah kusim kuring diwangsulkeun pengaturan acaranya. Mangga Pak.